tidak normal, maka berlaku hukum-hukum rukhsah. Rukhsah itu artinya kemudahan yang bisa kita terapkan sehingga biar bagaimanapun keadaannya salat tetap kita bisa laksanakan dengan baik. Baik, inilah materi tentang jamak dan qasar. Kita mulai saja, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jamak dan qasar. Apa itu jamak, apa itu qasar, insyaallah akan kita bahas. طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس. Ya, yang pertama kita pelajari dan hafalkan kaidahnya dulu. Kaidah untuk jamak dan qasar. Ini yang sebelah sana nggak bakal kelihatan nih. Ya, nggak apa-apa. Kaidahnya adalah al-qasru lis-safar wal jam'u lil hajah. Ya, ini kita hafalkan. Al-qasru lis-safar wal jam'u lil hajah. Qasar itu untuk safar, sedangkan jamak itu untuk kebutuhan atau apabila ada kebutuhan. Jadi kita harus bedakan antara jamak dan qasar. Karena tidak selalu jamak itu berarti qasar juga, atau qasar selalu jamak juga. Ya, ada orang misalnya dia istirahat di puncak, di villa bersama keluarganya, barangkali dia sudah menganggap jarak safar. Lalu setiap kali waktu sholat dia selalu jamak qasar, padahal kerjaan dia cuma santai di villa. Ini nggak berlaku sebenarnya. Ya, ini kesalahan. Ya. Baik, kita hafalkan al-qasru lis-safar. Silakan. Al-qasru lis-safar wal jam'u lil hajjah. Sekali lagi ya, al-qasru lis-safar wal jam'u lil hajjah. Qasar itu untuk safar, jamak itu untuk kebutuhan. Apa ya? Ini bawa oleh-oleh pulang. Nanti saya kirimkan PDF-nya ke Ustadz Hadi, silakan dibagikan di grup jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bahas dulu bagian yang pertama, jamak. Menjamak artinya menggabungkan dua sholat. Dijamak, digabungkan. Jadi misalnya zuhur ditarik ke asar, atau asar ditarik ke zuhur. Juga maghrib ditarik ke isya, atau isya ditarik ke maghrib. Yaitu jamak, menggabungkan. Dan ini merupakan kesempurnaan rahmat, kasih sayang Allah untuk hambanya. Diberikan keringanan untuk menjamak sholat. Caranya dengan menggabungkan dua sholat dalam salah satu waktu. Baik di awal namanya jamak, di akhir namanya jamak takhir, atau di awal namanya jamak taqdim. Ingat ya, pelajaran SD dulu kita ya. Salat yang boleh dijamak zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Sedangkan untuk subuh selama-lamanya tidak boleh dijamak dengan zuhur. Cara dan ugeloknya subuh ditarik ke zuhur banyak. Atau tidak boleh juga asar ke maghrib. Itu nggak boleh. Padahal nggak terlalu jauh jaraknya ya. Misalnya di perjalanan belum sholat asar, ya kan, ntar aja digabung sama maghrib. Nggak boleh, haram nggak boleh. Gimana caranya dia harus sholat asar? Mau berhenti dulu, mau sholat di kendaraan. Ya, kami pernah pengalaman dulu waktu ada acara di RCTI, pulang macet Pondok Indah, TB Simatupang, lupa belum sholat asar. Di Simatupang macet, nggak bisa bergerak. Udah hampir maghrib. Saya yang bawa mobil, nggak ada yang bisa bawa mobil selain saya. Akhirnya apa? Ya sudah, ketika di tengah macet itu saya tayamum dan sholat.
Nggak boleh, soalnya masukkan ke maghrib tidak boleh sama sekali, haram. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashr. Idza kana 'ala adh-dhuhri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isya." Adalah Rasulullah jika sedang berada dalam perjalanan, beliau menjamak zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Ini persaksian sahabat menunjukkan boleh jamak sunnah. Jika beliau berangkat sebelum zuhur, beliau menjamak zuhur dan asar di waktu asar. Jadi kalau berangkatnya jam 11, zuhurnya ditarik ke asar. Kalau beliau berangkat setelah zuhur, maka beliau sholat zuhur dulu baru berangkat. Asar kumahangke. Ya, jadi jangan asalnya ditarik ke zuhur padahal masih di rumah. Kalau nggak sangat mendesak nggak boleh. Nggak boleh. Cukup zuhur aja, asal mau kumahangke. Ya. Nah, tapi kalau memang ada kebutuhan sangat mendesak, misalnya apa? Ini nggak kondisi safar ya. Hajatan anak. Biasanya sekarang lagi musim hajatan tuh habis asar hari Jumat, karena masuk waktu makbul ya. Ada pas sekarang lagi musim habis asar hari Jumat. Nah itu kan dandannya segala macamnya dari jam 2 gitu kan, bahkan dari jam 1 gitu kan. Kebayang nggak kalau dia belum sholat asar, udah pakai sanggul, pakai make up, nanti pas sholat asar ya mungkin dia wudu dulu, pas sholat asar buang angin gitu kan. Wah, make upnya berantakan lagi nanti. Maka saya berikan masukan kepada yang punya hajat, ini kondisi kadang-kadang terjadi. Silakan saja asarnya ditarik ke zuhur, walaupun sedang di dalam kota, tidak sedang safar, karena ada kebutuhan. Ya. Adalah Nabi jika berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan zuhur hingga asar, kemudian menjamak keduanya. Jika beliau berangkat zuhur, maka beliau zuhur dulu baru kemudian berangkat. Ya, menjamak sholat dilakukan jika ada kebutuhan, yakni ketika seseorang sedang berada dalam keadaan, hafalkan ya, SHKKS. S-nya safar, H-nya hujan deras atau hujan lebat, yang ketiga kepentingan mendesak, yang keempat ketakutan, yang kelima sakit. Ya, ini kebutuhan namanya. Bisa juga dan lain-lain. Nah, pokoknya ada kebutuhan yang mendesak. Ya, safar jelas boleh menjamak. Hujan deras boleh, Pak. Hujan deras boleh. Itu kalau di pondok pesantren yang nyunah, itu kalau sebelum maghrib hujan, santrinya sholat. Hore, hujan. Kenapa, Pak? Tahu nggak? Hah? Iya, isanya ditarik ke maghrib. Ya kan, habis sholat maghrib langsung bangkit lagi sholat isya karena hujan deras. Senang mereka, nanti isya bisa main gitu kan. Santri kan begitu gitu kan. Masya Allah, ya. Kepentingan mendesak tadi dijelaskan misalnya apa, atau ketakutan, takut nih nanti banjirnya naik lagi nih di Jakarta, Bekasi kan. Nah itu kalau ketakutan boleh, ya. Atau sakit, ya, sakit jelas. Misalnya mau ada operasi, naudzubillah min dzalik misalnya kan, sekitar jam 2, ya selesai jam 4, tapi habis operasi kan nggak langsung sadar kan, ada pengaruh anestesi ya. Begitu, makanya ya sudah, karena sakit boleh ditarik ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Bahkan dinyatakan oleh Ibnu Abbas bahwa ya jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashr wal maghrib wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala maqar. Rasulullah bahkan pernah menjamak zuhur, asar, maghrib, isya di Madinah. Padahal beliau orang Madinah, tinggal di Madinah. Ya, bukan karena takut. Enggak. Dan juga bukan karena hujan, jamak aja. Ketika itu bertanyalah Umar ya kepada Rasulullah atau Ibnu Abbas di sini ya, riwayatnya ada dua ini. Mengapa Nabi melakukan itu menjamak tanpa ada kebutuhan? Maka dijawab beliau melakukan itu agar tidak memberatkan umatnya. Jadi sekali-sekali mah boleh, sekali-sekali, bukan berkali-kali ya. Misalnya ada perlu di rumah, malas atau capek, jamak, dikit-dikit jamak, nggak boleh. Harus karena ada kebutuhan ya. Ketika itu nih beliau contohkan nggak ada kebutuhan apa-apa,
Sekali-sekali mah boleh. Tapi ini bukan dalil ya. Beliau pun hanya melakukannya sekali di Madinah, tidak berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang bagian kedua, qasar. Ini materi 6 SKS dibikin sekian menit ya. Jadi kita ngebut nggak apa-apa. Yang penting dapat esensinya ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna sholata awwalu ma furidat rak'atain fa uqirrat salatul safar wa utimmat salatul hadar." Salat itu pertama kali di Mekah, Pak. Pertama kali di Mekah cuma 2 rakaat, nggak ada salat 3, 4 nggak ada. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka selanjutnya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, salat musafir tetap 2 rakaat, nggak dibuang. Sementara salat mukim itu orang yang tinggal di negerinya sempurna. Waktunya 3 ya 3, 4 ya 4. Yang duanya tetap berlaku buat siapa? Buat orang yang lagi safar. Ini qasar. Kan tadi dijelaskan ya di kaidahnya, jamak kalau ada kebutuhan, qasar kalau sedang safar. Jadi jangan dibalik, jangan. Jadi nggak boleh mengqasar sholat apapun yang terjadi kecuali karena alasan sedang safar. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, "Shahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini kalau sahabat ngomong shahib tuh ngeri juga ya. Aku bersahabat. Bersahabatnya nggak tanggung-tanggung dengan pemimpin para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam cukup lama. Maka ketika safar aku melihat. Nah, ini persaksian sahabat. Aku melihat ketika safar tidak pernah beliau sholat lebih dari 2 rakaat. Begitupun Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini persaksian sahabat. Ini sahabat gede banget nih, Ibnu Umar. Ulamanya kalangan sahabat. Hadisnya juga riwayat Bukhari. Ya, jadi jangan kita menyelisihi sunnah beliau. Kan sholat lebih sempurna 4 rakaat lebih bagus. Karena lebih banyak rakaatnya. Udah kalau masih sempat mah udah 4 rakaat aja, nggak usah 2 rakaat, menyelisihi sunnah. Ya, Rasulullah manusia terbaik mencontohkannya qasar. Jadi siapa orang bapak ibu semua misalnya ke Bandung, kecuali di Bandung punya rumah, ya ada 3 syarat, nggak boleh qasar. Ya sudah qasar aja. Kecuali juga kalau sholat di masjid bergabung dengan imam. Imamnya imam mukim, tidak boleh mengqasar kalau itu. Ikut imam. Walaupun kita masbuk, sholat 4 rakaat, kita baru datang rakaat ketiga, kitanya musafir. Jangan diqasar. Karena hukum asalnya bersama imam sempurna. Jadi setelah 2 rakaat, bangkit lagi 2. Walaupun kita musafir. Kecuali sesama kita sebagai musafir, sholat berjamaah. Mau di hotel kek, mau di masjid kek, karena nggak kebagian jamaah bersama imam mukim, ya itu baru kalau sesama musafir boleh mengqasar. Pernah nggak kita di rest area, ya kan? Biasanya jadi imam kan orang mukim ya. Ya kita jangan sotoy, mentang-mentang kita jenggotnya lebih panjang, ya kan? Dahinya lebih hitam, jadi imam qasar. Pada ada orang mukim di situ, jangan, nggak boleh. Ya serahkan kepada dia. Dia sholat sempurna 4 rakaat, ya kita 4. Ya cuma gara-gara kita nggak jadi 2, jadi kan kita rebut tahtanya dia sebagai imam, ya nggak boleh ya. Syekh Asy-Shinqiti berkata, para ulama sepakat ya tentang qasar sholat yang 4 jadi 2. Berbeda dengan orang yang mengatakan tidak ada qasar kecuali saat haji umroh, ya atau keadaan mencekam. Ini yang pernah haji, siapa yang 2023 ketemu saya itu di Mina begitu santainya kita kan, nggak ada kegiatan apa kan di Mina tuh, sambil nunggu kepanasan di tenda gitu kan. Sholat duhur, sholat asar nggak ada yang sholatnya 4 rakaat, nggak, sholatnya 2 rakaat, padahal lagi santai. Tapi memang kondisinya musafir, ya musafir gitu. Termasuk ini yang unik, kita nggak ke Masjidil Haram karena penuh. Ada anjuran memang kalau hajian itu jangan sering-sering ke masjid karena penuh dan panas. 2023, 2024 tuh panasnya sampai 50 derajat. Kita tidak dianjurkan ke Masjid Haram setiap waktu. Akhirnya kalau nggak sholat berjamaah di hotel, kita sholat sendirian di kamar.
Nah, ketika sholat sendirian berlaku hukum musafir dosa 2 rakaat. Walaupun di masjid di kota Mekah. Paham ya? Begitu, ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sungguh Allah yang maha berkah, lagi maha tinggi mencintai. Allah cinta, Allah suka, Allah senang saat kemudahan yang diberikan diambil. Kan lagi safar nih, dikasih kemudahan, ambil, gunakan. Jangan belaga apa, saya masih kuat 4 rakaat aja. Enggak ada gitu. Ada kemudahan, ambil. Kita punya khadimah, pembantu di rumah, supaya gampang kita kasih motor untuk bolak-balik ke pasar atau ke Alfa Indomaret, kita suruh-suruh. Dia pilih jalan kaki. Kira-kira kita dongkol apa enggak? Udah dikasih kemudahan motor, malah jalan kaki. Si horeng teh di jalan kaki biar bisa nelpon terus gitu ya, di jalan sama kabogohna meureun gitu ya. Ya kan? Ya kita dongkol, udah dikasih kemudahan nggak dikasih. Ya Allah kasih kemudahan kosor, pakai. Lebih menenteramkan hati. Mengkosor sholat artinya meringkas sholat yang 4 jadi berapa Pak? 2. Yang 3 jadi 1,5 enggak? Iya, hanya yang 4 ya Pak ya. Jadi 2, yaitu zuhur, asar, isya. Mengqashar salat hanya boleh dilakukan ketika sedang safar. Kalau di dalam kota, di rumah sendiri, di kampung halaman tidak boleh. Kampung halaman itu begini, Pak. Kampung halamannya di mana? Di Semarang. Ada 2 hukum di sini, perhatikan. Ada ketika perjalanannya ke Malang, namanya sair, itu jelas qashar karena musafir. Ya, lewat Kerawang Timur ke sana udah safar lah. Ya, Kerawang Timur ke sana udah safar. Ya. Kemudian di Semarangnya, ini namanya nazil. Nah, di Semarangnya ini kita kalau di Semarang cuma sebagai tamu, cuma mudik doang, nggak ada rumah kita, nggak ada bakal calon rumah kita. Karena orang tua masih hidup misalnya kan, jadi calon rumah kita kan, maka ya kita boleh mengqashar di Semarangnya. Tapi kalau di Semarang kita punya rumah, nggak boleh qashar. Di Semarang ada calon rumah kita, rumah orang tua calon rumah kita, nggak boleh kita qashar. Di Semarang kita berniat, kayaknya saya pengen menetap di Semarang. Ketika dia katakan itu, tidak boleh qashar. Anak saya dapat beasiswa di Jauh University Sakaka, Saudi Arabia ya. Itu perjalanan ke Sakaka sekitar 14 jam. Itu dia qashar. Tapi begitu mendarat di kota Sakaka utara Madinah dan dia berniat menetap belajar di sana, kuliah di sana, tidak boleh lagi qashar. Paham? Karena berniat menetap. Itu yang kedua. Jadi pertama nggak boleh punya rumah, yang kedua tidak berniat untuk menetap. Yang ketiga, di Semarangnya itu kalau laki-laki tidak punya second wife. Apa second wife? Hah? Iya, kalau 2, kalau 3 Bu, gimana? Ya kan? Kalau punya istri di sana walaupun nggak punya rumah, walaupun nggak berniat untuk menetap, tidak boleh qashar. Gitu ya. Jadi ibu gampang cara ngecek suami punya istri lagi atau enggak. Bawa aja ke sana gitu ya. Kalau tanya, kalau dia ternyata sholatnya sempurna melulu padahal lagi safar, Mas, sholatnya sempurna melulu, jangan-jangan gitu ya. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, ini dalil qashar nih, karena dalil qashar itu kan meringkas yang 4 jadi 2. Ini perkara dahsyat ya, perlu dalil Al-Quran. An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Jika kamu bepergian di atas muka bumi, tidak mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang kafir. Ilat pertamanya kalau takut diserang. Ya, barangkali nanti ada pertanyaan, kalau aman bagaimana Ustadz gitu ya? Sungguh orang kafir itu nyata, musuh yang nyata bagimu. Hal yang sama ditanyakan oleh Umar kepada Nabi SAW.
Ya Rasulullah, bagaimana jika khawatir diserang orang kafirnya sudah hilang? Seperti hari ini kan, kita aman ya? Aman. Maka kata Nabi, itu sedekah dari Allah untuk kalian, ambillah sedekah tersebut. Allah baik banget ya. Aman kondisinya hari ini. Ya nggak lagi perang. Ya nggak diserang Singapura. Ya nggak lagi diserang sama Aguan. Misalnya ya. Berarti aman. Itu sedekah dari Allah buat kita. Jika musafir bermakmum kepada imam yang mukim, tadi sudah dibahas ya, maka kewajiban tetap sholat secara sempurna mengikuti imam berdasarkan keumuman hadis ju'ilal imamu liyuqtamma bih. Adanya imam untuk diikuti. Jadi imamnya 4 rakaat, kita nggak boleh 2 rakaat. Bahkan imamnya seketika lagi berdiri duduk karena sakit nggak kuat, apa yang dilakukan jemaah? Tetap berdiri? Duduk. Karena imam ada untuk diikuti. Sampai pernah ada jemaah di sini nanya ke saya, Ustaz, bagaimana kalau saya tidak kunut, imamnya kunut? Ya, ikut kunut. Tapi saya sampaikan, karena Anda tidak berkunut, maka cukup mengangkat tangan, mengikuti gerakan imam, sedangkan dia tidak perlu mengaminkan, karena gerakan imam yang diikuti. Ada imam untuk diikuti, sampai gerakannya pun diikuti. Tapi karena dia nggak kunut, ya dia tidak mengaminkan. Ya, walaupun pendapat ini masih debatable. Ya, khilaflah ulama dalam masalah ini ya. Bagaimana kondisi orang yang tidak kunut kepada imam yang kunut, gitu ya. Ada juga pendapat yang paling masyhur, dia tetap begini, tidak mengangkat tangan. Mustafa, Mustafa, manba'ul istafa, sayyidul anbiya, mish'alun fil wafa, kana bi 'afwihi liyatama difa. Orang yang hendak safar boleh mengqashar sholat jika telah meninggalkan tempat tinggalnya. Kalau masih berada di kotanya dia nggak boleh. Dia tidak boleh mengqashar, jelas, karena belum jarak safar. Maka tidak boleh mengqashar sholat jika masih berada di kota tempat tinggalnya. Anas bin Malik berkata, "Shallaitu dzuhra ma'an Nabi bil Madinah arba'an wa bidil Hulaifah raka'atain." Aku sholat bersama Nabi di Madinah 4 rakaat. Lalu di Dzul Hulaifah Bir Ali. Tahu ya? Kalau mau umroh kan dari Madinah ininya mikotnya di mana? Di Bir Ali. Itu jaraknya Pak cuma 9,6 km alias 6 mil. Itu Rasulullah di Dzul Hulaifah qashar. Bayangin. Dekat ya, dekat banget. Bahkan ada riwayat itu jarak 3 mil. 3 mil itu cuma 4 kilo. Ya dari sini ke Gemah Insani barangkali ya. Lebih dikit ya, lebih ya. Itu sudah qashar 3 mil, bayangin. Ya, jadi dalam masalah jarak ini nanti kita bahas ya. Nah, itu beliau 2 rakaat salatnya. Tapi sudah meninggalkan kota Madinah, sudah masuk ke Dzul Hulaifah alias Bir Ali. Terkait jarak safar, nah ini perlu dijelaskan. Ada 20 pendapat dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah. Ada 20 pendapat. Bingung gitu. Ya, tapi secara umum garis besarnya ada 3 pendapat yang masyhur, yang kuat, yang menguat. 1, jaraknya 3 hari perjalanan dengan unta atau 6 barid atau 129,6 km. Ini pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Abu Hanifah. Jadi jarak 130 km sudah boleh qashar, pendapat pertama. Pendapat kedua, 2 hari 4 barid 86,4 km. Ini pendapatnya Ibnu Abbas dan Asy-Syafi'i, dan ini yang berlaku dan di Indonesia. Makanya kalau ke Bandung ada namanya rest area kilometer berapa? Sebelah kiri tuh? Kagak pernah jalan-jalan, mah susah. Ya, kilometer 88. Bagus ya. Nah, itu sudah bisa qashar itu ya. Ya, pas banget ya. Pas banget. Kayaknya dibikin begitu kali yang madzhab Syafi'i saya gitu. Dan yang ketiga, sudah bermakna safar menurut kebiasaan atau urf. Nah, ini pendapat yang sekarang ini banyak berkembang, dan tanpa mengundang rasa hormat saya milih pendapat yang ketiga. Ya.
Pendapatnya Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibn Taimiyah, As-Sun'ani, Imam Asy-Sya'di. Pendapat ketiga inilah insya Allah yang terpilih oleh saya, ya, oleh saya tanpa mengurangi rasa hormat. Ini kan biasa khilaf ya. Jadi saya itu kalau sudah menurut adat istiadat, kebiasaan uruf orang kesana itu harus siap-siap, harus isi bensin, harus bawa dompet, ya kan, harus cek angin, gitu kan. Berarti dia persiapan. Dan namanya persiapan berarti dia safar. Karena itu saya kalau sudah sampai Kerawang Timur sudah safar. Karena nggak mungkin ke Kerawang Timur pakai sepeda, agak berat. Dan nggak mungkin nggak bawa dompet, nggak mungkin pakai celana pendek, ya kan? Nah itu jadi saya menganggap secara uruf kebiasaan kalau orang ke Kerawang Timur pasti udah safar, ya kan? Seperti itu. Iya, ini pendapat yang ketiga. Ya kita umum aja lah. Kalau mau dipilih pendapat kedua nggak apa-apa ya. Berapa Pak? 86,4 km. Nah sekarang waktu mengkosor, berapa lama boleh mengkosor? Kalau dia tinggal di Bandung 3 hari, 10 hari, berapa lama tuh? Coba kita lihat. Ini juga ulama berbeda pendapat dan banyak pendapatnya. Ada yang mengatakan 10 hari, 19 hari, 20 hari dan seterusnya. Ya. Namun pendapat yang paling menenteramkan hati dan menjadi pendapat jumhurul ulama, imam mazhab yang 4 adalah seorang musafir, perhatikan, diperbolehkan untuk terus mengqashar sholat selama ia mempunyai niat untuk pulang ke kampung halamannya, gitu ya, meski ia berada di perantauan selama bertahun-tahun, karena tak ada satupun dalil yang tegas menerangkan batasan waktu untuk safar, karena guncangnya hadis itu, ya. Jadi kalau dalil itu terlalu banyak dan nggak ada yang paling kuat satu dengan yang lainnya, maka digunakan alasan uruf, ya, alasan uruf. Jadi selama berniat boleh ya Pak ya. Dulu ada kejadian. Nah ini kisahnya nih. Sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma diutus sama khalifah tugas ke Azerbaijan. Azerbaijan tahu nggak Pak? Tahu ya? Tahu. Pernah sono? Sama saya juga belum ya. Yang daerah bekas jajahan Soviet ya, Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan, nah, itulah ya, daerah Eropa Timur. Nah itu diutus ke sana Pak, Azerbaijan, Ibnu Umar. Kemudian di sana pas mau pulang Pak, udah selesai tugasnya, itu beliau mau pulang tercegat oleh salju sampai setinggi orang dewasa, nggak bisa keluar, nggak bisa lewat. Maka beliau memutuskan akhirnya menetap sampai 6 bulan lagi. Dan selama 6 bulan beliau mengqashar sholat 6 bulan. Menunjukkan sebenarnya tidak ada batas waktu. Karena itu yang dipakai dalilnya ini. Qaidah fikih mengatakan al-hurfu haddu ma lam yuhaddidu bihi syarr. Adat kebiasaan urf menjadi batas selama syariat tidak memberikan batas. Tadi jarak safar syariat tidak memberikan batas, terlalu banyak pendapatnya, semuanya sahih, maka dipakai urf. Jumlah lamanya qashar juga itu berbeda pendapat, semuanya dalilnya ada, maka gunakan urf. Itu kaidah fikihnya. Tapi kalau mau diabaikan pun ya silakan aja, ya. Ya, seperti anak-anak sekolah. Kalau sudah belajar, saatnya ujian. Ya. Sekarang contoh soal. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah Silver Queen, tapi makan sekarang. Enggak ya, saya juga belum beli ya. Contoh soal. Jangan jawab dulu, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ya. Mana nih takmir? Siapin hadiah ya. Nanti zakat fitrnya kasih banyak Anda. Ya, contoh soal, yuk kita lihat. Contoh soal 1. Ahmad berangkat dari Jakarta menuju Bandung jam 11. Ketika adzan zuhur berkumandang, Ahmad masih berada di Cipularang. Jam 1 siang mampir di rest area 88 km. Bagaimana sebaiknya ia sholat? Jamak qashar atau jamak qashar? Ya, silakan. Jamak qashar, bagus. Kalau ada imam mukim, ikut imam. Asarnya
Qasar, bagus. Ya. Ya silakan ambil hadiahnya, Pak. Ya, jadi boleh sudah mengqasar salat. Ini pendapat Syafi'i ya. Ya kan di kilometer 8. Jadi boleh mengqasar salat. Jamak juga boleh. Ya biasa ada imam mukim tuh. Atau ada orang sama-sama musafir tapi nggak paham. Dia salatnya 4 rakaat, banyak nggak? Banyak ya, belum ngaji nggak apa-apa lah. Ya, tahu dia musafir ya, tapi dia salat 4 rakaat, ya udah ikut aja 4 rakaat. Nanti selesai salat kita qomat lagi bersama sesama kita yang safar untuk sholat asar berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Ada khilaf untuk sholat Jumat, Pak. Untuk sholat Jumat ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh asarnya ditarik ke Jumat, karena Jumat dengan asar berbeda. Tapi pendapat yang terkuat adalah tetap dibolehkan. Ya. Khilaf di sholat Jumat. Soal kedua, Aisyah hendak silaturahim keluar kota habis zuhur. Habis zuhur ya. Perkiraan tiba di lokasi jam 7 malam. Bagaimana sebaiknya ia mengerjakan asar dan maghrib? Bagaimana asar dan maghribnya? Perkiraan sampai jam 7 malam. Ya asar maghribnya. Maghrib jelas lewat, ya kan? Ya. Kalau asar ya barangkali bisa di kendaraannya. Maghribnya kumaha nih? Ayo, ada yang bisa jawab? Silakan. Jamak takhir, masya Allah. Iya benar sekali. Ya, jadi kalau dia di sana tidak berniat mukim, tidak punya rumah, gitu kan? Berarti dia menarik maghribnya ke isya. Ya, berarti maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Nah, sering berselisih orang-orang. Dahulukan tuan rumah isya dulu. Gitu kan? Yang benar maghrib dulu, karena urutan sholat jangan diubah-ubah. Ya, urutannya maghrib ya maghrib dulu. Gimana bisa isya dulu? Ya, walaupun ada yang berpendapat demikian, maghrib dulu. Gimana sih nggak gelisah sholat isya tapi belum sholat maghrib? Kumaha perasaan anak? Ya kan? Nggak enak aja gitu kan? Secara perasaan aja nggak mungkin. Apalagi secara syariat, maghrib dulu sudah. Ya, pertanyaannya, ketika dia mau sholat maghrib dulu, imamnya sholat isya. Ya, ya kan? Dia kan ditarik tuh, maghribnya ke isya tuh. Pergi sholat di masjid, karena di rumah sempit, tuh mas saudara kan. Nah ketika itu dia mau sholat maghrib, imamnya isya. Imamnya 4, dianya 3. Kalau dia ikut sholat dari awal, maka pas 3 rakaat dia boleh salat. Nggak ada masalah. Ya, tapi kalau pas dia masbuk, sesuaikan saja. Kalau kurang 1, tambah 1. Kalau imamnya pas rakaat kedua, pas pisan sudah ya. Pas. Walaupun kecok di apanya? Tahiyat awalnya, berpindah-pindah. Ya memang kalau masbuk begitu resikonya. Dan maghrib itu kalau masbuk sedikit aja, udah pasti tahiyatnya tiap rakaat, ya kan? Tiap rakaat tahiyat ya, karena memang ikutnya kecelok sebelum di rakaat kedua misalnya. Gitu ya. Soal ketiga. Abdullah baru saja operasi. Ia masih berada dalam pengaruh obat bius. Operasi selesai jam 18.30 waktu maghrib nih. Dalam kondisi belum sepenuhnya sadar, bagaimanakah sebaiknya ia melaksanakan sholat maghrib? Jamak takhir tanpa qasar. Kalau rumah sakitnya di dalam kota. Kalau rumah sakitnya di luar kota, boleh jamak takhir plus qasar. Paham ya? Bisa insyaallah. Jadi kan di antara syarat sholat adalah sadar gitu kan, akilin ya, berakal. Kalau pengaruh anestesi obat bius berarti setengah sadar, itu nggak boleh, harus sadar penuh. Ibadah itu semua harus sadar penuh, nggak boleh setengah sadar. Makanya kan kalau orang lagi ngantuk, sebaiknya jangan sholat dulu, tidur aja dulu, karena harus kondisi sadar penuh. Mirip dengan orang yang kalau makanan sudah disiapkan, jangan sholat dulu. Apa dulu? Makan dulu, karena nanti sholatnya suka nggak sadar. Mikirin gehunya habis, satenya tinggal 2 tusuk gitu kan. Ya, daripada dia bimbang, udah makan aja dulu gitu ya. Kecuali waktu sholatnya mau habis, waktu asar gitu. Contoh sholat terakhir. Ya silakan angkat tangan yang bisa. Saat adzan zuhur berkumandang, Umi sedang berada di atas kereta menuju luar kota. Perkiraan tiba di lokasi jam 4 sore.
Waktu asar 15.30. Bagaimana sebaiknya ia mengerjakan sholat zuhur dan asar? Ayo. Jamak takhir atau di atas kereta? Ya, bagaimana? Jamak takhir. Jadi jamaah ini kaidah, perhatikan dengan baik. Kalau masih bisa ditunaikan sholatnya di tempat tujuan, walau asal masih ada waktu sekitar setengah jam lah gitu ya, sebaiknya tetap sholat di tempat tujuan. Jangan sholat di atas kereta atau pesawat. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena tidak sempurna apanya, Bu? Gerakannya. Karena sambil duduk kan, tidak menyempurnakan gerakan walaupun diakhirkan waktu sholat lebih afdal dibandingkan sempurna, ya tidak sempurna gerakan, ya walaupun di awal waktu, paham? Begitu. Jadi nunggu aja, walaupun tinggal setengah jam lagi mepet nggak apa-apa, gitu ya. Asal bisa sholat sempurna. Karena sholat di pesawat atau di kereta itu kan, kalau kita sholatnya sambil berdiri, aneh nggak? Aneh. Walaupun itu yang diajarkan para guru, ya yang bisa didapati dengan sempurna, yaitu berdiri, ya berdiri. Cuma kalau kita berdiri di atas kereta pesawat kan jadi aneh, ya jadi aneh. Terpaksa sholatnya duduk. Kalau duduk berarti tidak sempurna rukunya, sujudnya gitu. Kecuali umrohnya pakai Saudi Airlines, ada apa? Ada musolanya, gitu ya. Ini bukan lagi promosi ya. Sekarang masih bagusan Garuda pesawatnya beneran ya. Orang yang haji itu beruntung kalau pakai Garuda dibanding pakai Saudi. Saudi itu mepet kayak Metro Mini. Kalau Garuda malah enak, lapang, dan pesawatnya baru-baru Garuda itu. Ya. Sebagai penutup, yuk kita ulangi kaidahnya. Ikuti Pak. Al-qasru lis-safar wal jam'u lil hajah. Kita gabung, hafalin ya. Al-qasru lis-safar wal jam'u lil hajah. Ayo. Latinnya nggak saya cantumin pada kebingungan. Kalau yang tadi pertama ada latinnya ya. Ya, al-qasru lis-safar wal jam'u lil hajah. Ya memang belajar di masa kecil bagi mengukir di atas batu. Belajar di masa tua bagi mengukir di atas kerasa pisan tuh saya yang ngambil sana gak dapet-dapetnya udah tua gitu ya. Ya tapi alhamdulillah sudah dapat. Iya, jadi gitu ya Pak. Jangan lakukan qasar kecuali sedang safar, jangan lakukan jamak kecuali ada kebutuhan. Tadi kebutuhan apa aja Pak? SHKKS. S-nya apa? Safar. H-nya hujan. K-nya kebutuhan mendesak. K atau lagi apa? Ketakutan. S berapa? Ujungnya S apa? Sakit. Itu ya. Itu untuk jamak ada kebutuhan. Baik, selesai. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Iya, Ibu dulu. Harus pulang. Iya. Ya itu termasuk menetap Ibu. Iya, jadi dia harus meniatkan menetap. Jadi orang sana. Dan biasanya kalau di Saudi ada namanya iqomah, KTP sementara buat pendatang. Iqomah. Kalau di luar negeri nggak tahu ada nggak KTP-nya. Kalau di Turki ada namanya ikomet. Berubah dikit ya. Ada ya. Jadi dia menetap di sana juga dia nggak boleh kosor. Gitu. Nah nanti kalau dia setahun 2 tahun pulang atau liburan ke Indonesia kan, di perjalanannya kosor, tapi di Indonesia nggak boleh kosor lagi karena di negerinya sendiri, gitu ya. Baik, silakan Pak. Kalau kita pergi ke Lampung, Lampung. atau ke Jawa Timur, Iya. kan naik kereta atau naik Bis. kapal, itu ada itunya tuh, apa? Musolahnya. Musola. Di kapal, tapi di kereta, saya pakai gerbong barang, gerbong barang. Nah, sholatnya sempurna, itu gimana? Iya, kalau masih keburu di kota tujuan, tadi kaidahnya, sebaiknya di kota tujuan. Sesempurnanya sholat juga arah kiblatnya kemungkinan berubah, iya kan? Apalagi
di kapal laut, bisa belok-belok. Ya, seperti itu. Jadi kalau masih bisa di tempat tujuan, kalau sekiranya bakal habis waktunya di perjalanan, ya sudah, sholat di atas kendaraan. Dibolehkan, gitu ya. Sekarang sudah ada gerbong kereta yang pakai musola. Ada ya? Ada. Sudah. Ya cuma buat satu orang ya. Di sebelah restoran ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita ke Jawa bulan Ramadan, ya boleh bisa sholat tuh di apanya? Musolahnya. Tapi jangan makan di restorannya. Karena lagi apa? Lagi puasa. Silakan. Yang lain ada nggak? Oh, silakan. Waalaikumsalam. Ini kita kan mau pulang kampung kan? Iya, punya kampung. Oh, ada. Dari sini kan berangkat habis zuhur. Dulu berangkat lah. Iya. Perjalanan mobil tancap terus. Nggak ada berhenti di rest area. Nggak ada. Asar ketinggalan, apakah cukup asar di kendaraan aja atau nanti? Soalnya maghrib baru nyampe. Oh, maghrib. Nggak mungkin kan disalakan karena maghrib. Kalau kita yakin bahwa mobil itu tidak berhenti, sebaiknya kita menarik asar ke zuhur sempurna 4 rakaat. Gitu ya. Makanya kita harus dapat informasi dulu, bis ini bakal berhenti atau enggak. Gitu ya. Kalau bisnya berhenti, alhamdulillah. Kalau ternyata dia bilang berhenti, tapi cuma PHP. Apa PHP? Pemberi harapan palsu, bohong, ternyata nggak berhenti, ya sudah, itu mah sholatnya di mobil dengan hati meniatkan ke arah kiblat. Wudunya pun tayamum. Sudah diajarin kan tayamum? Iya, kasih bonus hari ini belajar tayamum ya, karena ini memudik saya. Perhatikan, bismillah ya, ucapkan bismillah lalu tepuk ya, ini pengulangan pelajaran, lalu tiup, lalu usap kanan, dari sini pergelangan ya, usap yang kiri, jangan tepuk lagi, langsung ke muka dengan dorbatan, sekali tepuk, bukan dorbataini, bukan 2 kali tepuk ya. Hadis yang dorbataini tidak lebih kuat daripada hadis yang dorbatan, Amr bin As gitu ya. Dinding iya, nggak ada masalah. Iya, boleh dikeprik-keprik ya. Iya, karena memang supaya debunya nggak terlalu banyak, dan kita Rasulullah menyadari kok, ya. Nah, kita menyadari apa biaya perawatan muka buat emak-emak itu mahal ya. Nah, sekali ke dokter tuh sejuta lebih Pak. Ini saya lagi curhat, ya. Lagi curhat ya. Jadi kalau kena debu tuh pasti ngambek tuh istri ya, ngambek ya. Gitu ya. Yaitu tayamum ya. Ya tadi Pak yang pojok, silakan Pak. Waalaikumsalam. Manakala imam sedang sakit, Iya. dia harusnya dia Iya. jamaah wajib mengikuti imam. Iya. Jadi sebentar jamaah nggak tahu niat ini apa salah, seperti apa ini. Iya. Kita subhanallah mesti berdiri, tapi Pak Imam duduk. Iya. Kemudian yang kedua, bisa saja terjadi ketika rakaat ketiga ini seharusnya berdiri, tapi karena dia sakit dia duduk. Iya. Kita subhanallah mesti berdiri. Iya. Kalau tadi Pak Ustaz menjelaskan, kita ikut imam. Iya. Nanti akan pasti kita juga bingung juga, tapi itu lagi. Oh, Pak. Iya. Itulah alasan. Terima kasih pertanyaan, bagus sekali. Mengapa kita tidak boleh sembarangan pilih Memang imam itu yang terbaik, bukan cuma sempurna ilmunya, mampu berijtihad, menguasai hukum-hukum sholat, tapi juga sehat fisiknya, supaya mengantisipasi kemungkinan tadi. Kalaupun memang terjadi apa yang harus terjadi, imam tiba-tiba sakit dan kita tidak tahu, tidak ada hukum buat orang yang tidak tahu. Ya maka lakukan yang perlu dilakukan. Tetapi alangkah indahnya kalau kita husnudzon. Terlebih dahulu ingatkan subhanallah, subhanallah. Nggak berdiri-diri juga. Sudah, apalagi kalau bukan sakit. Ikuti saja imam. Kita buat mudah.
Gitu ya. Beda kalau imamnya lupa. Kalau lupa berlaku namanya sujud sahwi. Itu berlaku hukum-hukum sujud sahwi. Ya. Jadi kita dalam hal ini tidak disuruh menerka-nerka isi hati manusia. Apakah imam sakit, apakah lupa, atau alasan apapun, tidak usah menerka-nerka. Lakukan yang harus dilakukan. Begitu ya, Pak ya? Allah. Sekaligus 2 pertanyaan. Terakhir sebelum ditutup. Ada? Iya, silakan dulu, Pak. Saya mau pulang ke Jawa. Iya. Jangan lupa oleh-olehnya. Tapi tidak lama. Tidak lama. Meskipun kampung sendiri, tapi Bertamu, ya. rumah sendiri. Rumah sendiri? Iya. Rumah keluarga maksudnya. Sama keluarga, ya. Jadi setelah itu 3 hari boleh di asar. Di kosong boleh, tempat tidak ya. Rumah sendiri ya. Kalau rumah sendiri nggak boleh. Nggak boleh. Jadi di sana, tapi di perjalanannya boleh, Pak, mengkosong. Tapi di sananya tidak boleh karena rumah sendiri, seperti itu. Artinya dia boleh tinggal sampai kapanpun, namanya rumah sendiri kan. Ya, tidak menyulitkan orang untuk bantuin sewa rumah segala macam. Begitu ya, Pak? Iya. Rumah mertua, bukan rumah sendiri. Bukan rumah sendiri. Itu rumahnya istri. Iya, bukan rumah kita. Gitu ya. Iya, ini dulu nih yang duluan ya. Tadi ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Mengulang aja, mengulang. Iya, mengulang. Saya kan nggak nangkep tadi batas waktu. Dia tidak tinggal di situ. Batas waktu. Batas waktunya ya. Dia nggak tinggal di situ. Iya. Nggak punya rumah. Iya. Tadi saya lupa kira-kira lamanya tadi berapa hari ya? Iya, tidak ada batasan hari. Nggak ada ya? Nggak ada. Bisa ya? Bisa. Ya, asal dia masih ada keperluan terus di situ ya. Karena akan kembali lagi ya. Ya, karena niat untuk tetap pulang kampung gitu. Tapi nggak ada ya? Nggak ada. Bukan 3 hari gitu ya? Iya, pendapat yang kita pilih tidak ada batasan hari. Tapi ada yang membatasi 3 hari, 4 hari, 10 hari, 19, itu juga berbeda pendapat ulama. Iya, iya. Kalau saya pilih pendapat tidak ada batas hari. Iya. Silakan, Pak. Iya. Iya, betul. Tayamum lagi. Ya, jawabannya insya Allah tayamum berlaku untuk seluruh sholat. Bahkan tayamum juga bisa diterapkan untuk mandi junub. Nggak ada air, junub. Tayamum pun tetap dibolehkan, walaupun dengan debu. Gitu ya. Pertanyaannya, ngerti gak mandi junub? Apa artinya? Mau punya anak 3 gak ngerti mandi junub ya. Gitu ya. Baik. Iya. Cukup? Ya, silakan Pak Haji. Entar dulu Bu, buat Pak Haji dulu nih. Iya. Iya. Rumah sendiri. Iya, udah terjadi hibahnya atau belum? Sudah. Berarti sudah bukan rumah sendiri. Iya. Iya, tapi bukan rumah kita kan? Sudah dihibahkan bukan? Ya, berarti bukan rumah kita, berarti boleh kosong. Gitu ya. Karena sudah terjadi proses hibahnya. Tadi ibu mana? Silakan Bu. Mangga. Iya, kalau ayat Al-Qur'an itu muka dulu. Kalau hadis Nabi tangan dulu. Ulama berkesimpulan dalam tayamum tidak berlaku urutan. Kalau wudu harus ngurut. Dalam tayamum tidak berlaku urutan. Boleh tangan dulu, boleh muka dulu. Ya, kalau di ayatnya fagsilu wujuhakum wa aydikum min, gitu kan? Di Al-Maidah tuh awal-awal. Ya, jadi kalau di ayat muka dulu, kalau di hadis tangan dulu. Dua-duanya boleh diamalkan. Kalau saya lebih pilih tangan dulu supaya debunya nggak terlalu banyak buat muka gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. PDF-nya nanti saya berikan ke Ustaz Hadi. Saya berharap pahala mengalir buat kami dan keluarga. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.